saya akan mudah-mudahan Allah memberi ruang dan partai politik juga memberi ruang dan semua juga memberi ruang. Para petinggi bangsa ini memberi ruang. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, jalan aja. Kok mau berbuat baik kok repot-repot. Ya. Ya, berarti satu hal pelajaran yang saya lihat di sini bukan sekedar popularitas yang dicari oleh Pak Zaki ini sendiri, dan ketika memilih istilahnya tuh fokus di Sukabumi juga saja di penasaran gitu kan. Kenapa memilih Sukabumi dan apa tujuan besar atau harapan besar terhadap Sukabumi itu sendiri? Gini, saya lahir di Sukabumi, tanah air ya, minum air yang pertama saya minum adalah dari tanah air Sukabumi, artinya dan besar juga di Sukabumi, sekolah di Sukabumi, berkarir juga di Sukabumi dan lain-lain. Artinya selama masa kurun waktu di situ ada masa keemasan di Sukabumi dan masa kepahitan di Sukabumi. Ada manisnya luar biasa juga saya alami, tapi pahitnya luar biasa ya, dari sana Sukabumi. Tahu persis betul. Sehingga saya akan buktikan di Sukabumi dulu, ya kan? Ya, walaupun dukungannya angat-angat ayam lah, ya, karena angat-angat ayam. Ya saya nggak mengkritik ya, tapi memang faktanya ya saya berjalan sendirilah di Sukabumi, berjalan sendiri, ya, berjalan sendiri. Artinya dengan tim ini, dukungan-dukungan itu dan lain sebagainya ya faktanya dari sejak 2005 juga biasa-biasa saja, seperti itu. Ya. Mungkin saya lihat ketika berbicara dukungan yang masih anget-anget tai ayam gitu di Sukabumi atau mungkin di daerah-daerah lain juga, salah satunya yang saya lihat adalah ya kita jatuhnya kalau saya sendiri kayak skeptis terhadap politik. Nah, ya memang kan begini, karena saya bukan bagian dari politik, yang artinya dari perjalanan dari tahun 2005 lah, ya, sampai dengan 2020, karena tidak menjadi bagian dari politik, saya juga memang dicuekin kan begitu. Lu bukan orang politik kok. Jadi karena kekuasaan eksekutif legislatif itu produk dari partai politik. Otomatis begitu dia menjabat di eksekutif, dia akan memihak kepada yang membesarkan dia sebagai partai politik. Saya yang non partai politik tidak kebagian. Kan begitu. Ya tidak kebagian, ya kan? Saya ini di Sukabumi ini adalah tahun 97 ekspor perdana Agustus 1997. Dan itu putra terbaik Sukabumi yang berhasil ekspor ke Jepang dan terus, ya. Itu loh, ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya saya ya punya pengalaman lah, ya. Kalau jualan domestik udah biasa lah, ekspor. Nah, akan datang juga sama. Hari ini saya ekspor ke Amerika, ke Jepang, juga ekspor ke Korea. Ya. Insya Allah nanti saya akan ekspor ke negara-negara lain juga untuk kepentingan sektor pangan. Kalau dulu manufaktur, sekarang udah berubah ya, ke pangan. Ya. Karena memang pangan harus maju. Seperti itu. Jadi gini, ya wajar lah kalau eksekutif legislatif memandang sebelah mata kepada saya karena saya bukan dari bagian dari waktu itu. Hari ini saya sudah punya KTA partai politik, yaitu Nasdem. Nah, sehingga mudah-mudahan semuanya terakomodir, ya. Karena Nasdem ada pemerintah daerahnya, ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada. Gitu. Ya, berarti dengan istilahnya itu mulai terjun ke politik, tapi ada hal yang memang sebenarnya gini, kalau saya lihat, ya politik itu hanya instrumen gitu kan. Tetapi hal-hal yang digagas dalam hal ini tujuan Bapak Zaki itu adalah menata kebaikan, sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, dan pada kali ini ya tahap membuktikan dan mengajak kepada halayak yang lebih luas khususnya di Sukabumi melalui instrumen politik. Dan apa sebenarnya itu
program fokusan yang ingin digagas di sini? Ada gini, begitu nanti politik semuanya. Semuanya. Nah, sekarang kan ekonomi kan begitu dijejer banyak sekali kan. Di dalamnya pertanian, peternakan, perikanan, banyak sekali kan instrumennya. Pendidikan juga sama, kesehatan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Hak hidup, ya. Dan artinya di negara yang sangat majemuk seperti ini dan lain sebagainya. Satu, ambil titik sama dari kelompok-kelompok yang berbeda, suku-suku yang berbeda, agama juga yang berbeda, adat istiadat juga yang berbeda, karakter juga yang berbeda. Ambil satu simpul titik yang sama. Masa simpul titik yang sama satu, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kira-kira gitu. Nah, dari tiga itu ekonomi banyak luas. Nah, di dalamnya adalah pertanian. Pertanian juga masih luas. Ambil saya kedelai, kira-kira gitu. Jadi satu simpul aja. Kalau simpul itu satu selesai, maka kita buat simpul kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, ini bisa kita kerjakan secara masif. Ya. Nah, jangan begini, ya. Hasilnya 1 senti, biayanya 1 meter. Ngerti nggak, Tip? Ya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini 1 meter, tapi nilai tambahnya cuma 1 senti. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Ya, nggak usah diceritakan lah, karena saya udah menyatakan ini bukan seorang pengkritik, tapi saya meletakkan ini sebagai solusi, ya, jalan keluar. Nah, saya dengan jalan keluar ini, saya menginginkan anggaran pemerintah ini, anggarannya 1 meter, hasilnya 2 meter, kan gitu. Jangan anggaran 1 meter, hasil 1 senti. Ya, faedahnya hilang di mana-mana. Ya. Bikin jalan tiap tahun, robah terus, perbaikan terus tiap tahun, tidak berhenti. Ya. Setiap setelah hasil selesai musim hujan, rusak. Datang lagi musim hujan, rusak lagi. Itu di mana-mana. Saya berkeliling, di mana-mana. Ya. Kualitas bangunan dan lain sebagainya. Artinya biayanya 1 meter, faedahnya, nah itu. Ya. Seperti itu. Dan itu ya kita, solusinya bagaimana? Maka saya masuk dulu di dalam. Saya bicarakan, saya buka. Ya kan? Saya kerjakan. Oke? Ya, nggak lebih. Kebutuhannya aja sudah. Kan partai politik itu punya kebutuhan uang. Bagaimana selesaikan kebutuhan? Ya, tapi dari mana? Kira-kira gitu ya. Ya, negara ini luas kok, besar. Ya. Tatip kan butuh uang untuk istri dan anak. Mari kita bahas sama-sama. Uang itu dari mana sumbernya? Saya lebih tertarik dari produktivitas. Dari tidak ada jadi ada. Bukan dari fee. Sukses fee dan fee. Ya, karena semakin banyak nanti orang berada di sektor fee, sukses fee, dan fee. Nah ini kan produktivitasnya rendah. Latip sekarang, saya cari uang dari fee. Ya. Kemudian latip yang kedua cari uang dari produktivitas. Maka yang dari fee ini nilainya minus, pasti dong. Kalau yang dari produktivitas, asalnya tidak ada menjadi ada. Ya. Ayo kita cari uang dari produktivitas. Dari produktivitas atau dari jasa. Jasa misalnya distribusi, ya. Atau nilai value dari raw material menjadi bahan jadi, kan seperti itu. Ya. Jagung beli, digiling jadi tepung jagung, nah itu kan dari situ. Nah, mari kita bicarakan. Kalau itu dari situ maka akan terjadi satu pertumbuhan yang luar biasa. Tapi paham dulu, konsep dasarnya paham dulu. Distribusi, produksi, konsumsi itu paham betul, detail. Bukan hanya pada wilayah bicara, gagasan, tapi wilayah implementasi kerja.
Saya udah dilatih, ya 33 tahun lamanya. Udah dilatih, ngerti, ya. Makanya diturunin di mana aja ya. Saya nggak cari fee, cari ini aja. Cari mau dagang kayak mau nanam kayak kan begitu. Itu hal yang memang ya apa ya, kalau kita bicarakan ya sudah dilakukan sebelumnya. Berarti ya ngapain saya juga ngomong kalau hanya untuk ngomong hanya ini udah terlalu banyak lah. Paling udah ditanya saya kan, pasti orang bertanya ke saya, sekolahnya dari mana, siapa yang bergaul. Nah ini saya lulus 88 tuh D3, sekolahnya cuman ya terpinggirkan lah. Tapi ilmu yang sedikit ini saya manfaatkan untuk kepentingan ini ya. Nah hari ini, nah itu udah 33 tahun pengalaman itu. Dari disitulah lahir ilmu pengetahuan yang berasal dari experience ya, dari experience sehingga menjadi satu konsep untuk kita kerjakan. Ya, sama lah ilmu-ilmu yang lain juga tetap dari eksperimen kan. Kemudian eksperimen, experience, knowledge, ilmu pengetahuan. Nah saya dari experience terus ya, sehingga melahirkan satu teori, ya teori menurut saya lah, saya kerjakan seperti itu. Nah saya didik anak-anak sekarang semuanya ya hampir tidak ada yang bekerja di satu ini. Kamu udah ya kasih ambil tanah sekian hektar nanam atau peternak ya, pelihara kambing, pelihara sapi, silahkan nanam tanaman atau bikin pabrik cangkul dan lain sebagainya. Seperti itu, bikin CP. Nah itu saya ajarkan supaya lah dia menjadi bagian dari wilayah produksi atau dia menjadi distribusi atau dikonsumsi. Untuk konsumsi menilaikan value ya, menaikkan dari butiran jagung dijadikan tepung jadi makanan gitu ya. Ya. Jadi ya kadang saya ngelihat kayak ini kayak bukan berada di lingkaran politik yang selama ini saya lihat gitu kan di media, tapi ada sebuah legacy tiap bulan ketemu dengan orang, ada sesuatu yang ditinggalkan, membuat mereka produktif dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, ada gak kira-kira misalkan yang jadi tantangan atau hambatan dalam 1 tahun terakhir ini gitu? Pasti hambatan yang pertama finansial. Kalau finansial kita belum siap, ya nggak bisa. Jadi saya sudah menyiapkan biaya hidup setiap bulannya untuk ini. Tapi kalau kerja saya masih juga bersama-sama dengan mencari uang, ya susah. Saya ketemu klien dengan siapapun, bicaranya bukan bicara cari uang. Ya. Walaupun berbarengan dengan itu ada potensi untuk mencari profit kan seperti itu, tapi tidak di situ tujuannya. Tapi membangun satu jaringan dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena memang sudah terbentuk, dan pembentukan ini kan bukan waktu yang sebentar, Kalatif 17 tahun lamanya. Ya. Kalaupun Kalatif mau ngikutin juga ya silakan, tapi susah juga. Kapan? Hanya saya sekarang kan saya udah 57 tahun nih. Ya, saya pasti dong meninggal. Di usia berapa? Pada 80, di atas 80 atau di sebelum tahun 80, usia 80. Tapi waktu yang sempit ini